Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengamati dan mencermati kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa yang terjadi pada malam hari ini, yang mana ini di suatu tempat yang sudah ramai sekali, ada transaksi atau kontrak mungkin bahasanya, timbal balik, begitu informasi dari masyarakat. Setelah saya mengamati, menurut saya pribadi, memang di dalam syariat kita bertransaksi dengan makhluk selain sama manusia, baik itu makhluk halus berupa jin, setan, iblis dan lain sebagainya, itu memang tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena dari bangsa-bangsa setan, iblis itu tidak mau dirugikan dan itu diharamkan. Kebanyakan kita maka hati-hati. Kalau sudah dikasih rezeki sama Allah di Lauhul Mahfud, kita tidak perlu bingung, tidak perlu susah sampai lewat jalan pintas. Ini kebanyakan manusia selalu memilih yang instan, memilih jalan pintas, padahal akibatnya bisa sangat merugikan dan menyengsarakan, menyesatkan. Setelah kita lihat dan kita tonton video tadi, dipaparkan walaupun kita nggak bisa menjamin 100% kebenarannya, tapi insya Allah karena beliau-beliau yang hadir di sini, beliau pakarnya, beliau ahlinya yang beliau geluti setiap hari di bidang gaib, berinteraksi dengan bangsa halus, maka setidaknya kita sebagai orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi, percaya hal yang gaib, yang baik kita ambil, hikmahnya, yang jelek kita tinggalkan. Memang secara syariat berhubungan dengan bangsa lain, bangsa jin, itu memang tidak diperbolehkan karena bisa berakibat fatal. Karena kekuatan mereka yang memakan tumbal itu bukan sembarangan, yang saya ketahui. Beda dengan bangsa-bangsa jin yang lain. Karena mereka tugasnya adalah menyesatkan manusia. Jadi hati-hati. Kalau sudah bertransaksi, kontrak itu ya, pasti ada, kayak kita bertransaksi sama manusia, jual beli gitu, kan ada materai. Apalagi di bangsa jin yang saya ketahui lebih disiplin. Kalau manusia kadang masih lupa. Ketika kita pinjam duit, terus besoknya ditagih, masih aman ya. Tapi kalau jin nggak bisa aman, kita nggak bisa lari. Makanya ada istilah kontrak nyawa, itu pasti itu. Semakin besar yang kita inginkan, maka nyawa pasti taruhannya. Makanya hati-hati. Kalian malas sholat, kalian malas ibadah, kalian malas baca Al-Quran, karena terpengaruh dengan aura-aura negatif semacam ini. Apalagi sampai bertransaksi, itu pasti kontrak nyawa. Jadi hati-hati. Banyak kejadian tiba-tiba anak cucunya meninggal yang nggak wajar ya, istrinya meninggal yang nggak wajar. Terkadang banyak sekali kejadian seperti itu. Istrinya dikorbankan, anaknya dikorbankan, orang tuanya dikorbankan hanya demi dunia. Makanya hati-hati. Dunia ini bukan tempat kita. Seperti syair yang selalu kita sampaikan. Dunia ini bukan tempatmu, dunia ini hina untukmu, dunia ini menghancurkanmu, dunia ini menjatuhkanmu, dunia ini menjatuhkanmu. Semakin kau kejar dunia, dunia makin menjauh. Makanya kau tempuh dengan jalur pintas. Jangan turuti nafsu setanmu, jangan ikuti kebodohanmu. Sadar pada Tuhanmu, Tuhan selalu sayang padamu, Tuhan selalu sayang padamu. Allah yang maha memberi rezeki, ya Razak, ya, iman. Tanamkan iman dalam dada. Walaupun nafsu menghantui kita dengan godaan-godaan setan, kebanyakan kita pasti akan tersesat. Kita akan terpengaruh sehingga kita jauh dari Allah, sehingga kita jauh dari Rasulullah, jauh ibadah, malas ibadah,
sering kepala pusing, sering sakit-sakitan, marah dan lain sebagainya, itu adalah efek-efek negatif. Perlu saya sampaikan yang terakhir kalinya, kenapa tadi sempat terekam kamera juga, karena dari awal tadi sudah saya sampaikan, dengan kita bacakan asma kamera itu terkadang ya 50% lah, itu bisa tertangkap kamera. Makanya nggak heran tadi bisa tertangkap kamera. Itu ada proses juga. Seperti beliau ini mempelajari nggak mudah, nggak sehari dua hari. Beliau mempelajari hal yang seperti ini karena beliau menekuni. Jadi menurut kita hebat, menurut kita luar biasa. Sama, semua manusia punya keterbatasan. Kita jangan bergantung kepada makhluk, apalagi sampai setan, iblis. Cukup Allah yang menjadi sandaran kita. Jadi itu jamaah, itu sahabat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah apabila panjenengan semua punya keluh kesah, ini Gus, kenapa kok saya jadi malas sholat akhir-akhir ini, saya jadi panas ketika dengar azan, jadi uring-uringan, sering muntah, mual dan lain sebagainya yang nggak wajar. Setelah dicek ke dokter, itu kok nggak bisa, mohon petunjuknya, mohon arahannya, mohon diruqyah. Bisa datang ke beliau-beliau, di mana bertempat di Ponpes Thoriqul Jannah, Malang, Jawa Timur. Insya Allah beliau-beliau sudah ahlinya menekuni selama bertahun-tahun. Insya Allah beliau faham. Karena apa, sahabat? Kalau bukan ahlinya ini nggak bisa, ya. Kalau bukan ahlinya nggak bisa. Kalau dokter ahlinya ya harus dokter, mengobati orang sakit ya dokter, ya. Nggak bisa kita panggilkan tukang bangunan, nggak bisa. Nah, seperti itu. Karena beliau sudah selama hidupnya menekuni di bidang ini, ya. Saya yakin dan saya percaya sebagai orang beriman, yang ambil positifnya, yang negatif kita tinggalkan. Jadi itu yang selalu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan, jangan tergoda dengan dunia sampai lewat jalur pintas, apalagi sampai kerjasama atau kontrak dengan jin, kontrak dengan setan. Pasti kalian akan menyesal seumur hidup, kontrak nyawa. Kalian akan mengorbankan orang-orang yang kalian cintai, istri kalian akan kalian korbankan, suami akan kalian korbankan, anak cucu, anak yang masih kecil-kecil lucu-lucu, kalian korbankan nyawanya. Nanti di akhirat akan menuntut kalian hanya tergila-gila dengan dunia yang bersifat semu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.